Halo semuanya, selamat datang di channel Membuat Keyboard. Selamat datang di Lazy Gadgets, dan hari ini cukup menarik karena gue dikirimin paket yang cukup besar dari Paradox Gaming Indonesia. Masa beli. Di sini gue akan bagi video aja dua part. Yang pertama gue akan ngebahas produk mereka yang udah jadi. Jadi ada dua keyboard yang udah jadi dan satu keyboard itu khusus dibikin sendiri. Jadi kita dikirim ini namanya Paradox Ghost GH68 DIY. Jadi ada DIY-nya, ya sudah berdebu ya. Terus gue juga, ini gue taruh bawah aja. Nah, terus kita juga dikirimin mute red. Ini kayak Gateron deh. Ini Gateron. Ya, ini Gateron mute red. Gue dikirimin berapa piece nih? 68 piece. Jadi nanti gue pakai Gateron mute red. Terus ada juga keycaps ABS 68 piece yang white dari brand Sky Loong. Sky Loong. Gue gak tau ini brand apa. Nah, ini keyboardnya. Jadi ini adalah keyboard yang udah jadi. Ini yang versi 68-nya. Kalian bisa lihat di sini. Dan ini yang versi 87-nya. Jadi gue akan langsung bahas dua-duanya sekaligus. Nah, kalau yang ini tuh mousepad. Nah, cuman lemnya udah lepas jadi kebukanya dari samping. Nah, ini yang 450 kali 400. Ini yang 900. Yaudah kita pakai yang 900 aja. Coba ya, kita buka ya. Kalau itu buka dari atas, gue nggak tahu siapa yang buka dari samping kemarin ngajak ribut emang. Nah, setahu gue ini cuman hitam polos sih. Sat. Nah, Paradox Gaming Ghost. Keren. Jadi gelap ya? Oke. Better? Tapi ntar keyboardnya nggak kelihatan. Nggak jadi deh. Nggak jadi. Itu showcase doang berarti. Takutnya keyboardnya nggak kelihatan. Di sini ini yang 87, ini yang 68. Gue bingung jelasin dari mana. Yaudah 87 dulu. Keyboardnya ini sendiri sebenarnya cukup simpel. Kalian bisa lihat dia tuh nggak punya tampilan sama sekali. Jadi bener-bener kayak tulisan Ghost ada 87. Terus ini paradoxgaming.id, Paradox Gaming by Foxhound. Terus ini ada tulisan single mode brown switch. Jadi gue dapet yang brown, ini yang warna hitam RGB. Udah, bawahnya bener-bener kosong. Pokoknya Indo Pride. Nah, ketika kalian buka, itu langsung dapat manual. Terus cuman dilapisin beginian. Apa sih, styrofoam yang tipis banget. Terus ini keyboardnya. Nah, ini keyboardnya. Gue udah lama banget nggak pakai keyboard TKL. Terus dapat kabel juga, Type-C to USB. Terus sama keycap pula. Udah, habis. Nggak ada tuh gimmick-gimmick kayak kotak lapisan 2, cover, pokoknya apa aja lah nggak ada. Ini gue taruh di bawah. Dan yang satu lagi, ini adalah Ghost yang 68, sama, lihat nih, sama, nggak ada apa-apa ya kan, bersih gitu kan. Nah, kalian buka, kalian keluarin, sama, plastik. Keluarin plastiknya. Keyboard, nah udah kan. Manual, kabel, cooler, udah selesai. Sangat-sangat minimalis ya dari box ya. Oke, jadi kita membahas kedua keyboard ini. Ini ada yang 68, ini yang 87. Colok kali ya, gue colok ya biar kalian bisa ngeliat warnanya. Sabar ya guys, saya colok dulu. Ini berarti ya. Mana sih colokan USB gue? Dia nggak ada lagi. Oke, itu udah nyala. Dan satu lagi. Harus begini, agak mundur berarti. Oke. Ganggu ya kabelnya? Sana, bawah kalian. Ke bawah. Udah. Oke. Jadi kalian bisa lihat perbedaan size-nya. Ini kabelnya agak bukan yang clothing, jadi agak bandel ya. Kalian bisa lihat perbedaan size-nya. Kayak dia ngambil alfabetnya terus dikasih satu row. Sebenarnya ya, by build quality ya, ini tuh solid banget. Yang 87-nya solid banget, bener-bener tebel, bener-bener kayak berasa kagak bisa hancur ya, tangan gue sakit urusan. Terus ini juga berat banget ketika kalian keluarkan dari box. Terus
Yang gue suka adalah, gue tuh sebenarnya adalah orang yang pakai TKL dulu sebelum gue pindah ke 60. Jadi sebenarnya gue sedikit nostalgia. By design ini sangat klasik, minimalis, terus di bagian bawah ada tulisan Ghost-nya. Bagian bawahnya kayak nggak ada apa-apa, tapi dia punya riser satu level. Jadi ketika kalian rise, ya kurang lebih seperti ini. Nah, yang menarik adalah semuanya itu udah lengkap sama on keyboardnya. Jadi kalian perlu multimedia button, ini semuanya udah ada, play, pause, next, previous, volume up, volume down. Kalkulator juga udah ada untuk launch kayak email, untuk browsing, untuk music, untuk komputer, itu semua udah ada. Ini untuk brightness, untuk masalah RGB juga semuanya udah ada. Nih, kalau kalian mau ganti warna per color gitu, nah ini juga udah ada. Jadi sebenarnya nggak perlu software lagi. Brightness-nya mentok di sini, brightness bawah paling sini, brightness kenceng kiri kanan, itu semuanya juga sudah tersedia. Nah, terus masih ada juga kayak event escape, itu tuh untuk kalian tuh nge-reset ke factory resetnya gitu. Sebenarnya gue bisa bilang ini udah cukup lengkap. Ini kayak kalian bisa mau yang custom yang per key juga bisa. Event 1, event 2, event 3. Gue bisa bilang sebenarnya manual book di sini itu sedikit berguna dan sedikit tidak berguna. Karena gue rasa ini bukan manual final produknya. Karena ada beberapa hal yang di sini tuh ada tapi di sini tuh nggak ada. Jadi balik lagi ke insting masing-masing. Nah, terus untuk keyboard cable paddingnya juga nggak ada sama sekali. Cuman yang gue suka sebenarnya adalah dari bobotnya, dari seberapa solidnya, build quality-nya dia, dan ini berat banget, benar terasa solid banget. Dan untuk keycaps-nya, dia itu dapat PBT. Nanti kalian akan syok ketika dengar harganya. Nah, moving on ke adiknya. Untuk yang versi 68, entah kenapa terasa sangat diculein lah istilahnya. Kayak di korupsi-korupsi gitu. Karena dia ini kayak memang secara build quality terhitung cukup solid, cuman dia itu ringan, dan gue ngerasa karena dia tuh lebih ngebikin si 68 ini lebih ke arah gampang dibawa kemana-mana dan ringan. Jadi dia itu udah nggak punya semua function row di sini, nggak ada tuh semua media button tuh udah hilang. Untuk brightness untungnya masih ada, jadi untuk setting brightness tuh masih ada, ganti warna masih ada, brightness mentok bawah atas bawah juga ada, kiri kanan ada. Dan gue sangat appreciate dia bikin shift di sini tuh sekitar ini 1,25 ya kalau nggak salah, apa 1,25 tau gue. Karena kalau dia bikin 1,1 mungkin gue nggak akan suka dengan keyboard ini karena shift kanan tuh sangat kepake buat gue. Jadi ketika dia bikin cuma 1x1 gue akan cukup susah untuk ngetik di keyboard kecil ini. Jadi yang gue senang adalah sebenarnya dia punya shift button dan dia punya arrow button dan beberapa tombol yang cukup membantu juga, kayak size yang 65 tuh biasanya begitu juga. Nah, ini dia nggak punya riser sama sekali, jadi bawahnya itu benar-benar polos. Terus ini juga sama di tengah, USB Type-C, dan keycapsnya itu beda. Dari yang gue lihat sih by bahan beda, jadi gue assume ini adalah keycaps ABS. Mungkin nanti akan gue minta update-nya kalau emang keycapsnya itu beda. Nah, untuk warnanya sendiri dia punya dua warna. Ini kan hitam-hitam, ini hitam. Dia punya yang putih juga. Terus untuk switch-nya itu ada 3 pilihan. Ada Gateron Red, Gateron Brown, sama Gateron Blue. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin software-nya juga untuk si Paradox Gaming, sebenarnya cukup lengkap sih kalau kalian ngeliat dari sini. Cuma kalau kita ngomongin software-nya, gue bingung kenapa software dari 87 dan 68 itu dipisah. Harusnya itu bisa digabung jadi satu, dan ketika kita colok dia bisa nge-detect, oh ini yang 87, ini yang 68. Karena yang gue temukan adalah ketika gue colok 87 dan gue nyalain software 87, terus gue cabut nih 87, gue colok 68, yang keluar tuh software 87. Gue restart nih, gue ganti nih, gue colok 68, yang keluar tuh software 68. Tapi ketika gue matikan, gue cabut lah yang 68, gue colok 87, yang keluar juga tetap 68. Jadi gue rasa untuk software masih perlu pematangan untuk menggabungkan semua produk ke satu program. Tapi kalau dari secara per keys untuk di customize itu udah aman banget, bisa ganti multimedia, ganti program, mouse function segala macam itu udah nggak masalah. Jadi kalau kayak kalian yang pakai 68 begini, kalau ini 4 nggak kepake, bisa kalian gunakan untuk media button, jadi udah aman banget. Terus kalau untuk masa RGB juga udah lengkap banget, kalian bisa ngeliat kayak sekitar 20 mode gue lihat di sana. Dan mode terakhir itu adalah user define. User define adalah ketika kalian bisa nge-custom tiap key-nya. Cuma di sini sangat-sangat tidak matang karena buat gue untuk nge-custom key itu berarti gue kayak bikin alfabet tuh ungu, terus atas tuh ini semua kuning. Nah, di sini tuh nggak ada tuh ngeblok, nggak ada. Ngeklik ujung ke ujung pakai shift juga nggak ada. Jadi kalian tuh harus ngeklik per keys untuk ngeganti warnanya. Walaupun di situ ada pilihan di samping kayak WASD doang atau mungkin alfabet segala macam. Cuman gue tuh maunya begini, 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 sama begini tuh 4 warna yang berbeda. Itu belum ada, jadi mungkin bisa ditambahkan opsi yang satu itu. Terus untuk makronya juga udah nggak masalah, kayak nge-record makro pada umumnya, dan ada gaming mode juga kayak nge-disable Alt F4, Windows dan segala macamnya.
Jadi maksudnya secara software untuk pemakaiannya itu udah aman banget. Cuman kalau kita ngomongin secara penampilan, ya standar. Tapi untuk pemakaian semuanya masih aman dan gampang dimengerti. Nah, kita masuk ke pembahasan keyboardnya sendiri. Jadi gue udah pakai kedua keyboard ini buat main Valorant dan udah nggak ada masalah sama sekali. Walaupun secara typing test, menariknya adalah kedua keyboard ini punya speed WPM gue tuh naik ke 122, 123 dibandingkan Cherry MX Blue yang gue pakai. Tapi kalau kalian tahu, gue emang lebih suka Cherry MX Blue karena terasa lebih ada feedbacknya yang ngebikin, oh gue udah ngetik. Nah, hal pertama yang terjadi adalah ketika gue berpindah ke versi 68, karena kan gue pengguna 60, jadi gue cari yang kecil dulu. Dan ketika gue ketik, itu terasa sangat-sangat licin, sangat sloppy. Gue nggak ngerasain adanya feedback ketika keyboard key press gue udah masuk, karena kayak gue tuh terbiasa ngetik tek, berarti gue udah harus narik tangan. Tapi ini ketika gue tek, malah baru setengahnya. Jadi gue kalau sekarang ketika harus sedikit pakai tenaga dan harus lebih menekan ke arah dalam. Gue adaptasi kurang lebih 2-3 hari dan sekarang gue udah aman banget pakai ini. Bahkan ya gue pribadi suka, cuman gue nggak bisa menipu diri gue kalau gue tuh perlu feedback untuk setiap ketikan. Nah, berbeda dengan si 87, ini Gateron Brown, ini Gateron Red. Yang Gateron Brown malah gue langsung nyaman karena pertama dia juga udah nggak gerak-gerak, dia udah solid, ngetik gak ada masalah. Ini si Esa juga seneng banget pakai, gue lihat ya. Jadi mungkin ini keyboard akan dipakai oleh Satya. Dan emang untuk masalah ngetik, masalah main game semuanya nggak masalah. Jadi kita akan masuk ke ASMR, lalu abis itu kita masuk ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya kan kita bahas 2 barang di sini ya. Tapi gue ingetin dulu kalian untuk subscribe Cranky Tech lah. Pasti nanti dia akan bahas lebih dalam, lebih in-depth. Gue rasa dia mau bongkar juga, dia mau bandingin sama brand-brand keyboard lainnya karena dia lebih banyak lah nyoba keyboard dibanding gue. Kan gue tukangnya smartphone. Oke, untuk versi 68 sendiri gue akan bahas dulu. Pertama, gue cukup bingung dengan harganya. Dia harganya di 665.000. Dari manualnya, gue ngerasa ini harusnya dibikin ada versi Bluetooth-nya. Jadi, karena ini cukup dipangkas banyak dibandingkan si 87. Pertama, dia nggak seberat itu, dia nggak sesolid itu. Walaupun cukup solid, ABS, media button semua hilang. Jadi gue merasa kenapa ini kok sangat banyak yang dipangkas. Tapi ya gue lebih ngeliatnya, ya berarti emang dia ngebikin ringan dan dia tuh ngebikin lebih gampang portable dibawa kemana-mana, bisa masukin ke tas dan segala macam. Cuma gue tetap lebih suka kalau dia punya Bluetooth. Kenapa? Karena dengan tambah 50.000, 715.000, itu kalau udah dapet ini, yang PBT, yang punya riser, media button lengkap, lebih solid. Jadi gue kayak ngerasa, ini beda 50.000 ya mending kalau gue punya duit pas-pasan nih, 700.000 nih, ya mending gue ngambil ini, gue tambah 15.000 dibanding gue harus dengan 68. Tapi baik lagi sih ke layout masing-masing, karena ini sebenarnya cukup lengkap juga buat gue, karena Aero udah ada, FN gue udah terbiasa dengan FN 123, Shift juga 1,25U. Cuma baik lagi kalau ngomongin worth it ya, gue rasa Ghost yang TKL ini akan jauh lebih worth it dibandingkan versi 68. Ya, kurang lebih begitulah. Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing. RGB udah aman, software udah aman. Ya nggak ada Bluetooth sih. Ini kalau ada Bluetooth nih pas nih. Bluetooth 665, nggak ada Bluetooth tapi lebih bagus 715 PBT. Udah pas. Gue bingung. Ntar gue tanya Foxhound. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa subscribe ya pastinya karena nanti gue akan bahas juga untuk yang versi DIY. Jadi benar-benar cuma dikasih plate-nya doang terus kita bikin sendiri. Jangan lupa follow Instagram The Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe sekali lagi. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Salam keyboard. Anjay.